Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin membahas sebuah persoalan waki'i, persoalan yang ini ya faktual dan nyata tentu saja, terkait tentang pernikahan di sebuah desa yang mana mungkin ini tidak penting ya buat sahabat, akan tetapi karena ini persoalan yang memang benar-benar terjadi, benar-benar waki'i, benar-benar ada. Dan di desa yang saya maksud itu sempat terjadi silang pendapat atau perdebatan antar ini tokoh-tokoh setempat. Ya, maka saya ingin membahasnya juga di sini. Barangkali suatu saat nanti, misal di antara sahabat itu ada yang menjumpai persoalan yang sama seperti yang saya bahas ini, maka pembahasan ini bisa jadi menjadi wawasan atau solusi lah barangkali. Jadi persoalannya itu gini sahabat, ada seorang wanita yang suaminya itu sudah meninggal dunia. Wanita ini ya cukup muda sahabat ya. Dan kebetulan dia ini sudah tidak memiliki kerabat lagi selain sepupu laki-lakinya. Jadi kedua orang tuanya sudah meninggal, kakek nenek ke atas sudah meninggal, Pak D, Pak Le juga sudah meninggal semua. Satu-satunya kerabat yang masih dia punya itu cuma sepupu laki-lakinya. Nah, kebetulan sepupu laki-lakinya itu tertarik kepada si wanita ini. Padahal ketika si wanita ini menikah, nanti yang menjadi kandidat sebagai walinya adalah sepupunya sendiri itu. Karena sepupunya itu adalah satu-satunya kerabat laki-laki dari si wanita itu yang dapat menjadi wali nikahnya. Kalau kita melihat kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Husaini Asy-Syafi'i di halaman 477 cetakan DKI ini ya. Di situ disebutkan bahwa sepupu laki-laki atau anak pamannya si wanita ini akan menjadi wali nikah di urutan terakhir sahabat ya. Redaksinya seperti ini. Summa ibnuhu ala hadat tertibi. Ibnuhu di sini kan Ibnul Am ya. Sehingga menjadi jelas bahwa anaknya paman atau sepupu adalah salah satu kandidat sebagai wali nikah jika wali yang lain sudah tidak ada. Dan kasus wanita yang saya maksud ya memang seperti itu. Nah kalau sang sepupu laki-laki tadi ingin menikahi wanita ini, otomatis dia akan menjadi wali nikah dari wanita tadi untuk dirinya sendiri ya. Nah, disinilah silang pendapat di antara tokoh-tokoh setempat itu yang terjadi. Ada yang bilang haram, ada yang bilang ya boleh lah, tidak apa-apa. Lantas sebenarnya bagaimana hukumnya? Apakah itu haram atau tidak? Nah, maka untuk menjawab itu, saya ingin mengajak sahabat menelaah kitab karya dari Imam Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syairazi Al-Fairuzabadi. Nah, ini di dalam kitab yang berjudul Al-Muhadzab di halaman 439. Di sini ada redaksi seperti ini sahabat. Wa yahrumu 'ala rajuli min jihatin nasabi al-ummu wal bintu wal ukhtu wal amatu wal khalatu wa bintul akhi wa bintul ukhti liqaulihi azza wa jalla hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Ini terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 23. Kurang lebihnya kalau kita artikan gini ya. Jadi perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki dari arah nasab, itu ada 7, yaitu ibu, kemudian anak perempuan, kemudian saudara perempuan, kemudian saudaranya ayah, kemudian saudaranya ibu, anak dari saudara laki-laki, kemudian anak dari saudara perempuan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 23. Jadi ternyata sepupu perempuan itu tidak termasuk sebagai wanita yang haram dinikah, sahabat. Kalau kita merujuk ke dalam penjelasan ini, ya saya kira ini sangat maklum sekali ya. Lalu
apakah kasus yang seperti tadi bisa dilegalkan? Nah, nanti dulu ini ada aturannya, sahabat. Sekarang kita lihat bagaimana tanggapan ulama fikih mengenai hal ini. Kita buka kitab Minhajut Thalibin karya Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau biasa kita kenal dengan Imam Nawawi. Bukan Nawawi Banten ya, Nawawi yang Arab sana. Kita lihat di halaman 479. Di sini terbitan Darul Minhaj. Redaksinya wala yuzawwiju ibnul ammi nafsahu bal yuzawwijuhu ibnu ammin fi darajatihi fa in fuqida fal qadhi. Jadi jelas di sini disebutkan kalau kita terjemahkan wala yuzawwiju ibnul ammi nafsahu, tidak diperbolehkan sepupu laki-laki menikahkan dirinya sendiri dengan sepupu perempuannya maksudnya ya. Bal yuzawwijuhu ibnu ammin fi darajatihi. Jadi yang seharusnya menikahkan sebagai wali adalah sepupu laki-laki yang lain yang masih satu derajat dengan sepupu laki-laki tadi. Fa in fuqida fal qadhi. Maka jika tidak ada ya maka yang menjadi walinya adalah qadhi. Jadi jelas ya. Sang sepupu laki-laki tadi itu tidak bisa menyandang status ganda. Satu sisi dia menjadi wali nikahnya, satu sisi dia menjadi calonnya. Itu tidak bisa seperti itu. Itu kitab yang pertama. Kemudian kita lihat juga kitab Mughni Muhtaj karya Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini. Di juz 4 halaman 269 terbitan Darul Kutub Ilmiah ini. Di sini disebutkan juga dengan nada yang sama sahabat ya. Yaitu wala yuzawwiju ibnul ammi wa nahwuhu kamu'tikin wa sobatihi nafsahu wa hina idzin fala yatawalla tarafail aqdi bal yuzawwijuhu ibnu ammin lahu syaqiqun auli abin fi darajatihi biangkana musawiyan lahu fiha. Jadi semakin jelas sekali ya. Yang pada intinya adalah seorang sepupu laki-laki tadi boleh menikahi sepupu perempuannya asal yang menjadi wali nikah pada saat proses pernikahan itu bukan dirinya sendiri. Kenapa ya? Karena untuk menghindari status ganda, yaitu menjadi wali sekaligus calon suami. Jadi tidak boleh sahabat ya ketika ada kasus misalnya seperti ini. Saya nikahkan dan kawinkan ananda diri saya sendiri dengan si wanita A. Jadi dia yang jadi wali, dia juga yang jadi calon suami. Itu tidak boleh sahabat, pelanggaran itu. Kalau kita merujuk ke dalam kitab-kitab yang saya bacakan tadi. Sehingga ketika kita melihat konteks persoalan di awal tadi, yaitu sang wanita tidak memiliki kerabat lain selain sepupu laki-lakinya, maka ketika terjadi akad nikah antar keduanya, maka yang menjadi walinya ya harus qadhi, harus orang lain gitu ya. Atau kalau dalam bahasa di desa itu biasanya ya naib seperti itu. Sekian wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.